yang namanya keuangan itu perlu dikelola dengan baik, ya. Kami sudah mengalami dulu bagaimana waktu awal bekerja. Hari ini adalah hari di mana kita bertemu teman lama. Wah, luar biasa nih ya. Teman lama kan? Iya. Kita satu institusi ya, di satu perusahaan, salah satu bank ya. Diingat nggak kita suka berbeda pendapat gara-gara deposan kita mau pindah kemana gitu? Wah, kalau itu bukan ingat lagi, berkesan. Oh, berkesan ya. Jadi, nah itu yang nanti ya. Topik kita ini kita akan sharing sama teman-teman bagaimana pengalaman kita ketika kita pertama kali menjadi pekerja atau mendapatkan uang, ya kan? Pertama kali mendapatkan Apa uang. yang kita lakukan? Ya, mau diapain? Satu, pertama kali apa kita mendapatkan uang dan apa yang dilakukan. Kedua, setelah berjalannya waktu, kita bisa memberikan pengetahuan dan insight kepada para deposan kita, nasabah kita dulu. Betul. Ya. Nah, sekarang kita akan berbagi dengan teman-teman gimana pengalaman kita dulu yang nggak bagusnya jangan diulangi. Tapi ya, mereka kan dapetin yang lebih baik, gitu setuju, ya? Setuju, saya setuju sekali ya. Jadi katanya gini, ya kalau kita pengen berhasil, ya nggak perlu harus gagal. Kita harus bisa belajar dari kegagalan orang lain. ATM. ATM. Apa itu? Amati Yes. Ya kegagalan orang. Betul. Ya, tiru kesuksesan mereka, modifikasi kegagalannya supaya tidak terjadi kepada kita. Yes. Jadi bukan hanya gerai uang tunai, tetapi juga amati, tiru dan modifikasi. Tapi nggak seru kalau kamu nggak kenalan dulu siapa tamuku. Saking serunya sampai lupa kita kenalan. Nggak, saking kangennya. Ya, jangan. Ini adalah teman lama saya. Jadi saya Frankie Parengkuan, ya. Orang biasa manggil Frankie, ya. Just Frankie ya, aja gitu ya. Pengalaman nggak terlalu lama lah, 22 tahun di industri perbankan. Ya nggak lama lah. Kemudian 16 tahun di industri wealth management. Makanya tadi Bu Uwi kita menyampaikan ya kita bareng ya bagaimana kami sebelumnya mengelola duit nasabah. Ya. Duit sendiri dulu. Duit sendiri. Duit sendiri ya. dulu. Baru duit nasabah. Iya, ya. duit sendiri dulu, jangan salah. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa sih kalau menurut saya. Sekarang apa yang kami lakukan lebih banyak untuk memberikan literasi, ya, berbagi pengalaman, berbagi knowledge kepada para pemirsa, kepada teman-teman di mana saja bahwa yang namanya keuangan itu perlu dikelola dengan baik, ya. Kami sudah mengalami dulu bagaimana waktu awal bekerja, ya, begitu susahnya, ya, dan kami berharap ke depannya nanti ya teman-teman, pemirsa semuanya, terutama mereka nih yang saya pikir yang baru mulai bekerja, baru mulai berusaha dan punya penghasilan sendiri, bisa juga mendapatkan insight ya, pengalaman apa yang bisa dikembangkan, apa yang sebaiknya jangan ditiru. Yes banget. Aku ngalamin masa susah, nanti kita cerita ya. Sebelum kita memberi suggest pada orang lain dan dapat ilmunya, ya, gitu kan. Terus aku mengalami masa susah. Kehilangan uang banyak banget. Oh, sama dong kita. Oke, ternyata kita sama. Nah, cerita ini mudah-mudahan nggak kejadian dengan Anda nonton ini ya gitu kan. Dengan Sis and Bro nonton video kita, diharapkan pengalaman kita berdua yang susah nggak kejadian ya. Gitu teman-teman dan Sis and Bro. Sekarang kita akan mulai flashback. Cerita dong, Frankie dulu deh. Cerita Frankie dulu gimana ketika pertama kali mendapatkan penghasilan atau mau kurun waktu tertentu dalam kamu punya cerita. Ya. Menarik ya sebenarnya. Cerita ini sebenarnya suka saya bagikan kepada anak-anak saya. Ya, ini pertama kalinya saya bagikan kepada publik. Ya. Tuh. Ini berarti ini pertama kali. Privilege ya. Jadi pertama kali. Karena biasanya ini saya bagikan kepada anak-anak saya supaya mereka belajar ya. Mereka belajar bahwa papanya dulu ya mulai bekerjanya tuh begini, susahnya tuh begini, dan supaya mereka tidak mengulangi
kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang tuanya. Begininya ini belum dibuka. Nah, sebentar aja kita kupas. Jadi memang benar cerita-cerita itu di-sharing. Kalau saya di-sharing ke teman-teman dekat, terus lama-lama akhirnya kepada forum dan lama-lama kepada publik melalui banyak training gitu kan. Dan juga sekarang kita buka di video kita. Ya, ini pengalaman pertama. Jadi bro and sis pemirsa semuanya, kalau barangkali mungkin pernah mendengar ya, pernah tahu, bahkan mungkin pernah ngikutin ya media sosial kami berdua ya, nggak akan pernah ketemu cerita ini kecuali di channel ini. Udah kejauhan. Kejauhan. Jadi ceritanya itu sebenarnya dimulai waktu sebelum krisis moneter 98. Wah, itu aku ingat banget. Ya, itu luar biasa ya. Jadi waktu mulai kerja ya, waktu itu dengan ya namanya orang kerja ya, dapat gaji pertama itu kok senang banget gitu ya. Tapi ada satu benang merah yang barangkali mungkin bro and sis semuanya ya rasakan, walaupun itu udah terjadi sekitar 24 tahun yang lalu ya. Benang merahnya itu apa? Begitu gajian perasaan tuh senang ya. Berarti tanggal gajian. Happy banget, ya, happy seminggu tuh ya. Iya. Tapi biasanya itu hanya bertahan ya maksimal seminggu lah. Sesudah itu penderitaan terjadi. Kayak mulai senyumnya gimana emotikonnya? Udah mulai sedih ya. Udah mulai berpikir, waduh ini kok gajiannya lama banget ya. Padahal baru seminggu berlalu ya. Dan barangkali ini terjadi di hampir semua yang namanya karyawan, ya, apalagi karyawan baru ya. Tapi kan ingat, ketika seminggu itu kita senang, 3 minggu kita stres, itu impact sama performance. Betul ya, karena Beneran. yang ada dalam pikiran itu hanya gimana saya hidup sampai gajian berikutnya. Tapi performance gak dibahas di sini, performance kerja nanti di berikutnya. Sekarang kita hanya membahas bagaimana uang kita ini bekerja ya. Ya, betul sekali ya. Kemudian barangkali kalau ingat ya bagaimana waktu krisis terjadi ya. Waktu krisis terjadi, kemudian hampir semua industri karena awalnya dari perbankan, banyak yang ditutup ya, banyak yang dirumahkan. Jadi kalau kita bicara krisis karena pandemi COVID-19, itu 22 tahun yang lalu kita udah ngalamin ya. Krisis kita ngalamin 2 kali, tapi sebelum ngomongin krisis, aku mau cerita dulu pengalaman pertama dapat. Gak inget nggak tadi kita udah janji sama pemirsa, pengalaman pertama. Pengalaman pertama aku dapat gaji pada saat saya pendidikan kan setahun. Ya. Nah, terus kemudian saya masuklah ke dunia nyata, datang ke lapangan. Dan ternyata memang kalau training dengan di lapangan bedanya setengah mati ya, beda banget gitu. Ternyata ada banyak perasaan, ada banyak hambatan di antara hubungan satu dengan yang lain, atasan bawahan, teman, itu nggak diajarin di training, ya kan? Hati sedih, hati luka itu nggak diajarin di training. Yang di training tuh baik-baiknya aja. Nah, ini training pengetahuannya, bahwa gimana kita menganalisa 5C gitu ya, bagaimana kita nganalisa karakter orang, tapi ternyata kita sendiri nggak menganalisa diri kita dan orang lain. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua, gajian nih. Gaji pertama tuh. Kenangan gaji pertama. Aku sih beliin waktu itu salah satu kaos merek terkenal dan gajiku habis. Aku nggak usah sebutin ya karena aku bukan ambasador ya. Tapi aku membeli satu kaos dan itu aku idamkan waktu sebelum, aku bilang bukan idamkan sih sebenarnya, aku berjanji gaji pertamaku membeli, kalau dapat gaji pertama dapat merek tersebut, gue beliin semua. Dan akhirnya hidupku dibiayain sama orang tua untuk sebulan tersebut. Kebayang? Minus satu ya, minus. Jadi dibiayai, jadi saya tetap minta uang uang kehidupan saya dan uang saya untuk beli kemewahan saya. Nggak benar. Kayaknya mirip deh cerita gitu. Gitu ya, oke, terus? Karena gaji pertama saya pun sama gitu ya. Karena dulu saya senang baca buku ya. Kemudian saya senang nonton waktu itu. Jadi begitu dapat gaji, wah kayaknya kok seru banget. Ada buku yang ditaksir, beli ya. Kemudian ada film bagus ya, nonton ya. 3 hari kemudian gajinya habis dan hidup 1 bulan kemudian sampai gaji berikutnya sama diongkosin sama orang tua. Aku sih malu. Almarhum Bapak Ibu mendengarkan saya. Itu terjadi nggak hanya sebulan karena sebenarnya gaji pertama saya janji untuk nenek saya. Ya. Nah, jadi saya agak kelupaan tuh. Jadi saya mohon maaf nenek almarhum. Tetapi di bulan kedua gaji saya untuk nenek.
Gaji pertama beli barang yang disuka. Kemewahan. Gaji kedua buat untuk nenek. Hidupnya terus dia hidupnya dia orang tua lagi. Kebayang nggak? Keuangan neraca saya benar-benar nggak benar. Padahal saya belajar 1 tahun. Bagaimana cara melihat keuangan, menganalisa company, menganalisa karakter, menganalisa bagaimana uang bisa hutang bisa dibayar oleh penghasilannya. Tetapi cash flow-nya harus diatur ya. Apa yang terjadi dengan kita? Yang ada beberapa bulan saya masih subsidi dari orang tua. Terima kasih ya Bapak Ibu almarhum. Aku malu sih. Dan ini sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Karena waktu adik saya pertama kali bekerja, kebetulan saya ajak tinggal di Bandung, ya. Saya bilang, ayo. Emang dari mana, Frankie? Pemirsa mana tahu? Saya dari Manado. Oke. Tadi di kenalan nggak disebutin. Saya dari Manado, ya. Kemudian tinggal di Bandung, udah hampir 15 tahun, ya. Tapi waktu gaji pertama, saya kerja pertama itu masih di Manado. Ya, nah, saya melihat hal yang sama terjadi dengan adik saya. Waktu itu saya ajak sekitar pertengahan akhir tahun 2000-an, ya, saya ajak tinggal di Bandung, kerja di Bandung. Yang terjadi sama, ya, karena begitu punya penghasilan sendiri, ya, itu menikmatinya, senang-senangnya itu, ya hanya beberapa hari. Kemudian sesudah itu subsidi, subsidi dari orang tua di Manado, subsidi dari kakak di mana dia tinggal, gitu. Ini catatan. Kalau orang tua kita bisa subsidi dan rela, kalaupun mereka mampu dan rela memberikan pada kita, itu menjadi satu solusi terpecahkan sementara. Kalau ternyata kita yang harus subsidi orang tua. Ini yang sekarang lagi rame sebenarnya. Barangkali mungkin pemirsa Bro Ecis semuanya pernah dengar yang namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu, jadi kalau kita bayangkan sandwich deh, ya, sandwich itu di atasnya ada roti, di bawahnya ada roti, di tengah-tengahnya ada daging, sayuran, daging, saus, pokoknya yang paling lezat tuh di tengah. Di bagian tengahnya. Nah, kita itu ya sekarang pada umumnya ya terjebak dalam apa yang disebut sebagai generasi sandwich, ya. Jadi di saat kita harus mengongkosi keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita sekolah, tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita juga harus mensubsidi orang tua kita. Balik lagi ke pernyataan tadi yang disampaikan oleh Bawi ya tadi ya, bahwa kalau orang tuanya mampu ngongkosin. Iya, kayak kita dia baik hati mungkin ngomel di belakang. Ini gimana sih kerja? Udah kerja tapi masih dibayarin gitu. Kebayang kalau kita yang masuk dalam kategori harus membiayai orang tua. Jadi memang berbagai macam. Nah, ini adalah bagaimana cara kita ngerem biaya konsumtifnya kita. Iya. Kayak bulan pertama saya beli brand satu barang branded dan itu menghabiskan 1 gaji saya, itu adalah hal yang tidak baik. Ya, itu kan? Iya. Dan itu memang nggak boleh contoh. Tapi ada berikut lagi step keduanya. Ketika saya menuju mapan, karir saya terus jalan, di mana saya kebetulan jadi mulai dengan account officer, tapi kebetulan saya dipercaya terus sama perusahaan dan karir saya naik terus. Terus kemudian mulai banyak uangan. Nah, ini nih. Nah, ini ya, episode yang kedua nih. Ini problem baru. Ngalamin juga kan, nanti kita cerita biar sis and bro juga tidak mengalami hal-hal yang kita dapatkan. Jadi bisa lebih earlier untuk wealthy ya. Setuju sekali. Ya, nah jadi waktu saya mulai mapan menurut saya, nggak bisa kita compare dengan orang lain ya, menurut saya. Jadi karena kita menggunakan ukuran kita masing-masing. Saya mulai banyak depositonya gitu kan. Terus di mana bunga deposito kita sempat ngalamin 75%. Tahun berapa tuh? Kebayang? Tahun 98 99. Iya, sampai tim saya di kantor bilang, "Bu, 1 kali bunga depositonya untuk makan-makannya gitu." Saya menikmati banget itu dan hidup saya hanya dari bunga deposito. Kebayang kan 75%. Suami saya kerja di perusahaan asing, sayanya kerja di bank. Kami hidup dari bunga deposito. Awalnya kami hidup dari biaya orang tua dan kami hidup sekarang berpindah dari kuadrannya ke bunga deposito. Tapi kenyataan itu menjadi agak distract. Karena apa? Karena saya melakukan investasi yang salah. Ingat waktu dolar harga 17.000. Betul. Yes. Saya menyimpan investasi deposito saya mulai di spread. Pengetahuan saya tentang dolar saat itu masih minim. Iya. Pengetahuan saya tentang investasi masih minim. Kebayang ya? Ini menarik deh. Anak saya masuk asuransi dolar, dua-duanya.
Kemudian waktu itu 2.500. Ingat ya, 2.500 tiba-tiba naik. Tiba-tiba 17.000. Gaji saya tuh kan nggak berubah, either saya ada deposito. Cuman emosi itu ya pada saat itu kita shock ngelihat 2.500 swing ke 17.500. 17.000 ya, agak bertahan agak banyak. Kemudian apa yang terjadi? Saya bukannya mempertahankan itu asuransi di dolar, tetapi saya switch ke rupiah. Satu ya, di switch ke rupiah. Kemudian saya beli dolar dengan harga 15 dan 16 ribu. Iya. Beberapa saat kemudian saya pindah ke Bandung karena tugas kan, tahun 2000. Harga dolarnya mulai turun dan tinggal setengahnya. 7.000 saya jual. Nah itulah uang saya yang tergerus dengan sangat habis, dan itu cukup banyak depositonya, di mana kita bisa makan dari bunga deposito, kebayang nilainya. Dan saya cukup syok, yang harusnya ya artinya saya cuma baru bisa beli mobilnya, nggak baru sih waktu itu. Sedih banget, dan suami saya untuk nggak komplain karena nggak tahu itu depositonya dikemanain. Dua kisah yang sangat menyedihkan. Pertama adalah saya dibayain orang tua saya waktu awal, yang kedua itu adalah investasi yang salah atau momen yang salah karena pengetahuan yang kurang. Itu aku. Ini yang banyak terjadi di tengah kita, Mbak Wi. Aku bisa ngomong gini karena udah lewat, jadi aku bisa ketawa. Banyak terjadi di tengah kita sebenarnya. Karena apa? Ya pada saat kita punya sedikit uang, ya apapun nominalnya, berapapun nominalnya, kadang-kadang tiba-tiba ada yang bilang, beli ini bagus, beli ini bagus. Tapi nggak tahu. Tapi kita nggak tahu, dan kita dengan gagah beraninya masuk ke situ. Ya karena merasa mapan. Betul. Belilah sekian ratus juta, belilah gitu. Oh my god. Nah itulah aku tangisan yang pertama nggak nangis karena ada helper orang tua ya. Sembari kitanya malu, Bu, please gitu. Muka kita tuh agak muka melas gitu. Sekarang mau muka melas ke siapa? Betul. Jadi satu hal yang barangkali mungkin bisa saya bagikan juga ya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi. Jadi karena pekerjaan, sekali lagi karena pekerjaan banyak mengajarkan. Jadi saya di wealth management cukup lama, punya sertifikasi kelola duit orang dalam. Ya kita punya sertifikasi kan, kalau ngelola privilege kita harus sertifikasi. Dan kelola duit orang dalam berbagai macam keranjang investasi, lama-lama yang namanya setan 2T. Nah, saya punya istilah setan 2T. Tunggu, belum nyampe ke setan 2T. Kayaknya punya pengalaman sama katanya waktu di ini mau lanjut ke sini. Jadi sebelum masuk ke cerita seperti itu, saya mau cerita tentang setan 2T. Jadi saya terjebak dengan yang namanya T yang pertama, yaitu tamak. Jadi waktu mungkin ingat ya, awal-awal tahun 2010-an ya, saat market itu lagi gila-gilanya naik ya. Saya yang tadinya berinvestasi dalam portofolio seperti reksadana, ya, deposito, obligasi, ya, bahkan sedikit unit link, melihat ada opportunity untuk berinvestasi dalam foreign currency, falas, ya. Oh, kali itu aku belum. Nah, falasnya sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya, saya cerita kalau orang beli falas nggak ada masalah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi, yang menjadi persoalan adalah dengan pengetahuan yang merasa seolah-olah udah jago, masuklah ke namanya bursa berjangka. Nah, ini bursa berjangka ini luar biasa. Ini udah mulai kita intermediate dan advance. Tapi jangan khawatir, tapi ini kita cerita tentang pengalaman ya, pengetahuan nanti kita akan sharing. Betul. Ya, silakan. Jadi lanjut. Bicara mengenai bursa berjangka, barangkali mungkin teman-teman di rumah ya, di mana saja barangkali pernah mendapatkan penawaran. Mau nggak beli dolar, mau nggak beli emas, ini enak loh, untungnya cepet ya, kalau naik 1 dikali 10 ya, tapi mereka kadang-kadang nggak cerita, kalau turun 1 dikali 10 juga, 10 kali lebih cepat turunnya. Karena kita kurang pengetahuannya, sehingga mudah terlena atas hal yang indah. Betul, dan dengan seolah-olah merasa sudah terbiasa dengan produk-produk prioritas ya, akhirnya masuklah ke situ ya. Itu ya, saya membayangkan ya,
ini kisah pertama yang saya ceritakan di publik ya. Sama Kadang-kadang dong. malu juga. Aku gitu. sih rasanya Waktu itu. enggak. Kalau memori itu nggak bisa di-delete, Ya. memori itu nggak bisa direkayasa, tapi bisa dijadikan cerita dan pengalaman buat orang lain. Itu yang disebut kadang-kadang juga berbagi itu lebih indah gitu. Nah ini Setuju. karena COVID aku berani berbagi seperti ini gitu ya. Jadi- Tetapi itu tuh ya, waktu aku dolar itu kebayang dong udah lama banget ya. Ya. Kalau Frankie kan berarti pada saat udah mulai 2010 ya. Ya. Aku jauh sebelum itu, kebayang nggak sih? Aduh ya ampun. Sudah, nah dari situ terus kemudian knowledge-nya karena saya juga pegang funding Jabar ya kalau nggak salah, sempat pegang banyak cabang, 10-12 cabang. Kita mulai pengetahuan tentang funding, kita dapat knowledge lagi, Ya. training lagi, sertifikasi lagi, sehingga kita bisa mengelola di keuangan diri saya. Nah, mulai saya tahu yang namanya reksadana yang mana yang bagus, saham yang Betul. mana yang bagus, kenapa beli saham ini, kenapa beli reksadana ini, itu nggak bisa cuma tahu doang. Nah, ini yang menjadi yang kita akan bagi. Nah, hal ini kemudian kita langsung dari funding kita mulai bagi ke dalam nasabah. Waktu itu kan semua nasabah belum dibagi. Betul. Ya, belum di segmen. Belum dibuat segmentasi, Ya, pembagian. Frankie kayaknya masih SMP. Jadi belum dibagi segmen, kita agak beda usia memang. Jadi ketika dibagi segmen, mulailah terjadi pemisahan segmen. Untuk apa? Untuk investasi dalam memberikan suggesting ya, dalam memberikan insight kepada mereka masing-masing beda-beda. Nah dari situlah mulai knowledge saya bertambah dan akhirnya saya bisa mengelola keuangan sendiri, dan saya akhirnya ketika mampu mengelola keuangan sendiri, saya bisa memberi suggesting kepada Betul. orang lain. Maka ketika saya ngomong, Pak, Bu, masuklah ke investasi ini, dan saya pun masuk ke investasi situ. Jadi saya nggak cuma omong terus lari gitu yang tadi diomongin tadi. Betul. Cerita indahnya, yang nggak bagusnya Disembunyiin, Enggak. diumpetin. Aku nggak gitu. Nah itu gitu, Frank. Ya, jadi kita selalu menyampaikan resiko dari setiap keputusan pembelian investasi apapun. Wajib. Ya. Tapi poin yang paling penting sebenarnya Mbak Wi ya, pada kesempatan ini ya yang barangkali bisa kita bagikan adalah tadi kita cerita pengalaman kita waktu mulai bekerja ya. Nah, barangkali banyak juga kawan-kawan teman-teman di luar sana yang sekarang tuh baru mulai bekerja. Punya euforia menikmati Masih, uang baru betul, dan ya. banyak gitu. Tiba-tiba dapat penghasilan yang selama ini biasanya dikasih dari orang tua, tiba-tiba dapat transferan ya. Punya kartu kredit. Terus tiba-tiba punya kartu kredit. Iya, dikasih, bangga banget. Seneng banget ya. Dipakai, lu bayarnya besok, loh. Banyak gitu. Gajinya habis. Nah, barangkali kita harus ingat ya, kalau kita pengen bagaimana tahu sehingga saya ya, Mbak Wi ya, akhirnya bisa mengelola keuangan dengan baik ya, dengan optimal ya. Barangkali kita harus lihat juga terkait dengan apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan dan persiapkan. Ya. Ya, sebagaimana dalam berbagai macam ilmu ya, apapun ilmunya, selalu kalau kita bicara mengenai mengelola keuangan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya piramida perencanaan keuangan. Mulaikan ke dalam pengetahuannya agar nggak terperosok seperti aku Ya, dan atau aku. Frankie, karena itu maksudnya pelajarannya sangat mahal. Ya. Sangat, aku bilang sangat mahal karena uang aku hampir habis, dan yang tersisa untungnya nah ini saya bawa almarhum ayah saya. Ayah saya bilang bahwa investasi terbagi salah satunya ke dalam tanah. Betul. Nah, tapi itu cerita nanti potongan kita bahwa apa aja investasi yang akan kita lakukan. Maka saya tertolongnya adalah dengan investasi tanah. Itulah yang membantu saya, hidup saya berlanjut. Jadi saya beli tanah dan dijual tanahnya beberapa tahun kemudian, dan ya menjadi lebih wealthy lagi dan seterusnya. Itu yang menolong karena ayah saya terus menerus, kalau you punya uang beli tanah, kalau you punya uang beli tanah, kalau punya uang lu jangan pegang karena pasti akan habis. Ya. Nah itu benar-benar ayah saya ngomong seperti itu, dan kalau punya uang cepet beli tanah, beli rumah. Nanti kita akan lihat ya, selain tanah, apalagi jenis investasi yang kalau kita punya uang bisa kita beli. Kalau kita punya uang kita bisa beli ya. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam belanja. Jadi karena ada satu idiom yang paling saya suka ya, bahwa kadang-kadang kalau kita punya uang itu suka spend first ya, save the rest.
Jadi kadang-kadang kita membelanjakan semua uang yang kita miliki seperti kita berdua awal-awal, ya. Karena itu kita nggak tahu tanggung jawab terhadap uang. Dengan berpikir bahwa kalau ada sisa akan kita tabung. Kalau ada sisa bahaya banget. Berarti kalau ada sisa berarti nggak ada sisanya. Dulu kita gitu. Benar seperti yang disampaikan oleh ayah almarhum Mbak Wi ya, bahwa save first itu penting. Kenapa? Karena kalau kita udah pegang duit, jadi duit itu kalau udah di tangan, itu gatel gitu. Gatel ya minta ampun. Ya. Pengen ini, pengen itu. Apalagi di zaman sekarang, di mana semuanya itu bisa kita lihat pakai jempol jari, pakai gadget. Aduh iya aplikasi ya. Aduh itu marketplace ya. Ya. Aku untung nggak punya. Ya, jadi itu benar-benar godaan yang sangat-sangat besar. Ya. Jadi pada waktu kita lihat di rekening punya duit, belum sempat kita belanjain, tiba-tiba nanti ada Harbolnas. Ini jebakan Batman berikutnya nih ya. Ya, tapi kalau ngomong itu aku jadi ingat almarhum ayah saya ya. Dia selalu menghina-dina saya dengan kayak begini. Terutama mengingatkan ya, bahasa aku menghina-dina, kalau kamu nggak punya uang, kalau kamu punya uang, Bapak tuh yakin banget kamu bakal habis. Betul. Karena udah berapa kali pengalaman demikian. Ya udah kalau punya uang, belilah tanah. Terus dia bilang gitu, yang tadi dibilang satu investasi ya. Kenapa? Karena beliau almarhum adalah developer. Jadi apa coba? Motivasi mensupport aku adalah setiap kali membuka lahan baru, saya dan anak-anak ada jatahnya. Terus tau nggak, dikasih kapling mau beli berapa kapling terserah, harga pokok tanpa fasilitas. Kebayangan murah banget. Bisa daftar nggak jadi anaknya? Banyak loh institusi kita yang KPR karyawannya di sana. Saya nggak mau KPR, saya mau daftar jadi anaknya almarhum. Nah terus kayak gitu, terus kita diminta, dan memang ternyata nggak mudah buat ayah saya mengeduket kita semua. Nggak semua anaknya mau. Either ayah saya ngasih fasilitas, ya udah kamu punya duit berapa sebulan, cicil. Betul. Punya 2 juta, cicil. Punya 5 juta, cicil. Sampai ada kata-kata yang ayah saya bilang kayak gini, kamu mending makan menir untuk beli tanah. Menir itu adalah kalau kita di Jawa ya, itu kan kita suka ada beras yang bagus, terus ada biji-biji kecilnya. Nah kayak bubur kali ya. Jadi kamu jangan makan di mall, jangan ke restoran. Kalau makan yang pokoknya kamu berhenti puasa. Intinya kita menunda kesenangan saat ini untuk itu almarhum ayah udah bilang nanti. Gitu. Ngomong aja, dan anaknya bandel aja. Tapi anak yang ini enggak kan? Sekarang aku enggak siap ya ayah ya, oke. Jadi malu. Nah gitu. Karena memang godaan terbesar bagi setiap orang ya, apalagi buat teman-teman karyawan yang baru mulai bekerja ya, itu begitu pegang duit, kaget ngelihat ada duit di rekening, punya ATM, punya internet banking, punya mobile banking, punya kartu kredit. Wah itu dipercaya dong gitu ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol ya, nggak bisa mengontrol emosi kita. Emosi kita nggak bisa dikontrol ya. Dan pada saat emosi kita kebablasan, yang terjadi adalah kita akan terjerat dalam namanya lingkaran setan cicilan. Hutang ya, cicilan hutang. Nah, jadi teman-teman, Sis and Bro, kita akan simpulkan pengalamannya kita, sehingga kesimpulan pengalaman kita bagaimana kita menahan emosi dan mindset agar dijadikan landasan bahwa itu tidak harus dilakukan, dan kita akan rubah apa yang harus dilakukan. Jadi kita simpulkan dulu dong, Frank, ya buat pemirsa, ya. Jadi kesimpulan yang paling yang pertama ya, yang bisa kita lihat adalah satu ya, kita harus selalu mendahulukan untuk menyimpan ya, sebelum kita membelanjakan habis duit kita. Ya, jadi save first, spend the rest ya. Simpan dulu, belanja kemudian. Yang kedua ya, kita harus punya keberanian untuk menunda kesenangan kita saat ini untuk dinikmati nanti. Nggak gampang, sungguh nggak gampang. Kalau nggak ayah saya rajin-rajin, rajin ngingetin ya. Aduh, dengan kata-kata yang sangat, gitu, oke. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga ya, kita harus tahu ya, instrumen, media, alat atau investasi apa yang bisa kita
terpilih. Yes. Ya, itu jangan seperti kami berdua ya. Saat sebelumnya. Karena ya. sekarang kita udah suggesting orang lain ya, company, perseorangan, siapapun mereka yang membutuhkan saran-saran kita. Jadi seperti itu. Jadi 3 hal ini yang barangkali bisa teman-teman Bro NC semua untuk pakai. Barangkali dari Mbak Wi ada yang mau ditambahkan selain ketiga hal itu? Ada. Yang terutama adalah tadi saya hanya mau menambahkan dari 3 hal itu, yang terutama bagaimana kita menahan tidak konsumsi itu nggak gampang. Caranya, nah saya hanya membantu caranya. Caranya adalah kita harus punya sparring partner yang rela menghina-dina kita, rela memaki kita. Untuk apa? Kita balik lagi ke jalan di mana kita menabung dahulu, berinvestasi sebagian daripada penghasilan kita. Nah, salah satu yang membuat semangat saya untuk menjadi baik dan menjadi sesuai yang diharapkan itu adalah almarhum ayah saya. Dia benar-benar rela memberikan diskon banyak untuk tanahnya agar saya mau membeli dan anak-anaknya. Nah, itu menjadi satu saya melek. Karena apa? Kebiasaan konsumsi itu udah kayak addicted. Benar. Nggak bisa mudah dengan kata-kata kita bahwa kita nabung dulu. Itu semua orang bisa ngomong. Idealnya kita bisa ngomong seperti ini, prakteknya, nah ini teman-teman. Maka sekarang pertama kali kita adalah sharing dulu pengalaman kita. Setelah sharing dan itu nggak enak, maka kita akan juga, kalau memang teman-teman butuh supporting, WA aja sama kita pribadi. Boleh. Dan kita akan juga, ya bukan hina-dina sih, lebih supportingnya agak keras aja, gitu, ngingetin bahwa investasi masa depan kita lebih penting daripada hari ini dan kemarin. Setuju, Mbak Wi. Ya, kalau gitu berarti kita mulai kepada pengetahuannya gimana dong kan, agar kita bisa berbagi apa yang sudah kita lakukan kepada Bro and Sis, terutama yang baru bekerja sampai dengan 3 tahun ya, dimana atau para pengusaha baru. Betul ya. Jadi ini menarik sebenarnya karena dalam setiap periode ya, apalagi sekarang ini kan kita tahu bersama Indonesia itu lagi rame yang namanya bonus demografi. Iya. Ya, jadi itu bonus demografi itu berarti angkatan muda kita yang punya pekerjaan ya itu lebih besar dibandingkan dengan angkatan tua yang sudah pensiun dan angkatan muda yang masih sekolah, yang masih kecil ya. Jadi kalau berdasarkan kita ambil data lah, kita cerita data. Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa di Indonesia itu ada kurang lebih 85 juta dari total 265 juta penduduk yang merupakan angkatan pekerja milenial. Oke, 20%-an kalau nggak salah. Iya, berarti sekitar 20%-an ya. Jadi bisa kebayang ya, teman-teman bisa kebayang apakah kita masuk bagian dari situ. Mbak Wi masuk bagian dari situ, milenial. Between. Jerempet-jerempet. Iya, between. Jadi makanya gayanya kesana kemari. Jerempet-jerempet ya. Ya, between. Oke, nah dari sekian banyak ya, jadi kurang lebih 85 juta ini, barangkali Bro Sis di rumah ya, bagian dari 85 juta ini, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan ya? Kita udah punya penghasilan. Kalau yang punya usaha, punya startup bisnis dan sebagainya, barangkali udah mulai banyak dapat pemasukan. Apa yang akan kita lakukan dengan penghasilan? Kan kita cerita seandainya ada. Ya. Oke. Nanti bagian yang kalau misalnya nggak punya, kita bahas dalam sesi yang terpisah. Ya, bagaimana kita mengembangkan entrepreneurship kita untuk menghasilkan duit ya. Nah, jadi yang paling penting yang kita lakukan, kita lihat ya dari total penghasilan yang kita punya ya, barangkali kita coba flashback 1 bulan atau 3 bulan terakhir lah ke belakang ya. Duit kita itu hilangnya di mana ya? Coba dibedah ya, dilihat duit kita hilangnya di mana ya. Apakah banyak dihabiskan untuk belanja online? Apakah banyak dihabiskan untuk membayar cicilan? Cek lemari. Cek ya, kita cek, cross check. Kita cek lemari sepatu, lemari baju, lemari tas. Kira-kira nambah nggak? Penuh nggak? Udah gitu, setelah kita bongkar, kita lihat semuanya, kemudian kita udah tahu nih, kayak kami tadi ya, kita cerita flashback kami dulu seperti apa. Jadi kita melakukan yang namanya diagnosis dulu. Yes. Kemudian kita bikin yang namanya kayak dokter ya, prognosis, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Setelah kita tahu ya, kita mulai coba untuk mengatur ya,
mengatur kedepannya kita mau ngapain. Ya kelihatan kalau kami ngomong ini gampang mudah, banget, gitu ya. Tapi kita mengalami juga tapi sih. benar-benar berdarah-darah. Jangan takut, tapi berani memulai. Ya. Menurut saya berani memulai. Ya. Yang kuncinya itu sebenarnya, selama kita punya kemauan, just do it untuk saving. Gak usah nunggu, ya. Jadi kita mulai dengan menganalisa cash flow kita, ya cash flow. Karena dalam perencanaan keuangan, cash flow itu menempati piramida yang paling bawah. Jadi adalah fundamen kita. Seberapa banyak cash flow yang kita miliki. Apakah penghasilan kita itu dihabiskan untuk membayar kewajiban-kewajiban kita seperti cicilan. Nah, jadi kita akan sederhanakan. Kalau kita yang bukan orang akunting atau bukan ekonom, maka saya akan bantu dengan bikin T-account. Jadi bikin raca kiri dan kanan. Nah, ketika saldo saya, gaji saya misalnya 10 juta, terus saldo saya itu adalah di kiri atau di kanan. Itu ada debit, ada kredit. Di mana yang disebut pengeluaran itu banyak mana antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi gaji saya adalah pemasukan, terus kemudian kita urun sampai ke bawah, itu di total. Mana lebih banyak. Ya, itu nanti nama-nama di dalam jurnal-jurnal itu nggak usah dibahas, tetapi yang paling gampang adalah pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran itu account-nya pengeluaran pasukan besaran mana. Nah, itu buat teman-teman yang memang baru pertama kali mengelola uangnya. Setelah itu flashback beberapa saat, sebulan, setahun gitu, 2 tahun. Ternyata pengeluaran saya lebih banyak. Artinya ada kartu kredit tambah lagi. Ada mah pinjam dulu kartu kreditnya ya, 0%. Oh lupa, ternyata baru beli iPad 24 juta misalnya, atau ada promo yang ada promo gadget terbaru. Iya, nah itu harus kita pelajari pelan-pelan gitu. Nah, ini yang paling penting, paling sederhana. Jadi T-account ini membantu kita agar penerimaan dan pengeluaran cek sebulan, 3 bulan, setahun ke belakang. Gampangnya sebenarnya kalau kita mungkin bingung, apalagi bagi mereka teman-teman yang latar belakangnya bukan accounting, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi, kita lihat aja print buku tabungan kita, atau kalau sekarang kan rata-rata rekening koran kita itu udah dikirim lewat email, ya dilihat aja di email itu biasanya sama orang bank udah dijumlahin. Posisi kredit adalah duit yang masuk ke tempat kita, posisi debit adalah duit yang kita keluarkan. Banyakan mana? Itu maksudnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Wi. Ya. Jadi kita lihat dari yang udah dihitungin sama orang bank, daripada kita ngitung sendiri pusing, ya. Memang itu tuh pusing, tetapi memberi detail kira-kira, oh ini aku beli satu konsumsi nggak penting. Itu supaya kita reject. Ke depan aku enggak. Jangan diulangi lagi. Contohnya kayak gini. Waktu anak saya masih berusia TK, ya. Ketika belanja ke mall, mata mereka itu kayak saya pertama kali kerja, kayak saya pertama kali mendapatkan uang. Jadi mereka pengen semua, semua dimasukin ke dalam trolinya. Jadi saya bilang, kebetulan ada troli besar, troli kecil. Kamu pilih troli mana? Kemudian saya mulai mengedukasi anak saya, ambil troli kecil. Dipenuhin nggak apa-apa, tetapi kalau saat kita balik lagi belanja itu masih nyisa, itu nggak boleh beli. Lama-lama troli kecilnya nggak nyampe penuh. Jadi awal-awal penuh banget. Kok belanjaannya anak-anak aku semua gitu ya. Biarin aja. Udah kejelalatan itu kita. Nah, terus kemudian saya educate, yaitu ya udah, kamu mau pilih troli besar, troli kecil. Kamu pakai troli kecil. Pilih. Jadi boleh penuh juga tuh di situ. Kira-kira kepakai atau enggak? Nanti dia lihat masih ada, dan akhirnya mereka membeli sekarang yang perlu aja. Benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi step by step gitu ya. Jadi selain kita ngelihat penerimaan pengeluaran, mulai dilihat dong, dilirik mana-mana yang sering dibeli, yang sering dilakukan. Karena itu kan perilaku. Benar. Perilaku nggak bisa berubah tiba-tiba, beneran. Ada prosesnya dan butuh waktu. Iya, itu yang disebut ayah saya tadi. Kalau kamu pokoknya kamu punya uang, walaupun nyicil rela loh ayah saya memberikan cicilan kepadaku, supaya apa? Ya uang kamu makan siang tidak di mall, bawa bekal di Tupperware, minta bibi suruh masak, sehingga hitung uang itu kasih ke saya untuk cicilan tanah. Ya. Kebayangan harus ada mentor kalau kebiasaan kita mau berubah drastis. Betul ya. Jadi pada waktu kita, yang paling penting itu adalah pada waktu kita punya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, harus ada orang yang selalu mengingatkan kita. Kalau istilahnya Mbak Wi tadi, mentor, atau harus ada sparring partner yang berani menghina Dina. Yang berani menghina Dina, berani nginjak rem. Ya, lu tuh salah, lu tuh
janji lu gitu. Nah itu yang paling penting. Ya, dan harus kalau yang udah menikah harus kolaborasi dengan pasangannya yang paling penting. Saling mengingatkan dalam hal bagaimana kita mulai merubah pola perilaku kita untuk memperbanyak porsi investasi kita, porsi tabungan kita untuk masa yang akan datang. Ingat, menunda itu bukan berarti tidak kita nikmati, ya. Tapi benar-benar kalau kita ingin menikmati itu harus kita rencanakan dengan baik. Tapi ada loh pasangan yang berlomba-lomba konsumsi. Wah. Ya akhirnya ya memang endnya nggak enak. Ya. Ya jadi ini supaya kita juga tidak harus pasangan juga. Kalau kedua pasangan kita sama-sama senang konsumsi, ya kita harus cari teman, sahabat atau misalnya coach gitu yang bisa bantu. Untuk apa? Untuk selamatlah sampai di perjalanan berikutnya. Ya, selalu mengingatkan, selalu menginformasikan kepada kita ini waktunya untuk kita berhenti. Ya, karena pasangan cocok tuh beda-beda kan. Ya. Cocok tuh karena kita cocok belanja sama-sama bareng. Kita cocok sama-sama ngopi. Nah itu juga cukup bahaya gitu. Jadi maksudnya saya cuman ngingetin bahwa bahagia kalau kita satu sama lain berbeda, sehingga bisa saling ngingetin. Ya itu yang disampaikan sama Frankie. Tetapi bila kita sama-sama cocok, senang menghabiskan uang, nah itu juga kita perlu cari orang lain. Setuju. Yang netral. Setuju. Bahkan orang-orang hebat sekaliber pemimpin-pemimpin top dunia pun mereka tuh punya coach, ya punya mentor. Supaya apa? Netral. Ya, netral, dan pada waktu mereka diingatkan, mereka tuh sadar bahwa oh ya, saya itu udah mulai kebablasan, harus mulai balik lagi ke jalur yang benar. Dan ini sebenarnya yang kita perlukan ya dalam mengelola penghasilan kita. Jadi kita balik lagi bagaimana dasar fondasi paling utama dan pertama adalah kita mengatur cash flow kita. Oke. Manajemen cash flow. Seru itu banget penting, ya. Manajemen cash flow dan investasi apa aja kita di sesi kedua kayaknya. Boleh. Ya. Kita bahas satu. Karena nanti piramidanya itu ada 5 tangga. Iya. Ada 5 tangga. Biar apa? Biar step by step dan detail teman-teman. Jadi kita 2 minggu lagi akan ketemu di channel kita, di channel Antonia. Tetapi sekarang kita harus tutup dengan menyimpulkan apa pengalamannya kita, ditambah emosi kita, ditambah behavior yang berbeda antara pasangan, antara teman, memilih mentor, memilih coach. Itu penting. Dan setelah kita tahu, menganalisa daripada pengalaman orang lain, maka kita beranjak kepada pengetahuannya. Betul. Di sesi kedua nanti di 2 minggu dari sekarang. Siap. Ya, silakan. Ya. Mau menyampaikan sesuatu sebelum ditutup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang luar biasa menarik ini ya. Aku juga jadi seru ya cerita saya kalau lihat kameramennya ngeliatin timer ya kayaknya waduh udah mau selesai gitu ya, nggak terasa gitu ya. Kalau nggak ada timer kalau kata tapi 15 gitu ya. Nah, kita pun harus ada mengingatkan. Jadi satu hal yang barangkali bisa disimpulkan ya bahwa pertama kita tuh harus selalu mengutamakan untuk menyimpan duit kita sebelum kita membelanjakan apa. Jadi saya ulang sedikit ya bahwa saver spenders itu penting ya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah setelah kita menyimpan, kita harus tahu nyimpannya di mana ya. Jangan nyimpan di bawah bantal atau di dalam lemari ya. Gampang diambil dan tidak bisa berkembang secara maksimal. Gampang tergoda. Ya, gampang tergoda. Yang ketiga ya tentu saja jangan lupa untuk kita mengatur pola cash flow kita. Tadi udah dikasih tahu cara-caranya seperti apa ya. Karena ini yang akan sangat membantu kita. Dan barangkali jangan lupa untuk kita harus punya yang namanya mentor, coach atau sparring partner yang bisa berani untuk kasih tahu bahwa kita salah, berani kasih tahu kalau kamu tuh udah menyimpang ya. Bisa hina-dina sih. Bisa hina-dina itu terutama. Tapi nggak sakit hati. Ya. Dihina-dina nggak sakit hati karena kayak kita ya. Iya, kayak kita. Kadang-kadang kita diminta untuk menghina-dina pekerjaan kita ya, tapi orang itu jadi jauh lebih baik. Banget. Ya. Jadi jauh lebih baik. Itu barangkali sebagai kesimpulan dari diskusi kita di pertemuan pertama ini, Mbak Wi. Thank you, Frankie. Kalau dari aku, yang terutama adalah level of emosi kita di dalam menangani kebiasaan kita berkonsumsi. Ya, makin besar tempat tinggal kita, kota yang ditempati,
kebutuhan akan konsumsi menjadi sangat-sangat besar. Karena apa? Muncul kafe baru, muncul restoran baru, kepo terhadap sesuatu yang baru. Nah, itu adalah mentality yang harus ditahan, yang tidak mudah. Jadi apa yang disampaikan oleh Frankie, saya hanya membantunya adalah secara emosi kita harus mencari sparring partner, coach dan lainnya yang punya hobi yang beda dengan kita. Kalau kita hobinya suka nge-mall, suka ngopi, ngopinya kamu sebulan sekali aja. Kalau kata almarhum ayah saya, kamu berhenti makan di mall, makan di resto, tetapi setiap kali uang yang kamu pakai untuk makan siang di luar, kamu simpan selama sebulan, jadikan cicilan kepada Bapak. Itu adalah salah satu terima kasih almarhum ayah, karena beliau yang juga membantu mengingatkan agar percepatan aku dalam mengelola keuangan aku lebih baik. Ya, nah itu butuh. Jadi itu menurut saya mental. Jadi kalau kita punya pasangan kebetulan sama-sama suka hangout, carilah orang lain yang berbeda dengan kita. Yang bisa mengingatkan gitu. Iya, gitu. Atau kita lihat nanti di sesi kedua apa aja investasinya, kita memilih dulu, baru kita belanjanya bukan belanja mall, tapi belanja investasi. Betul sekali. Jadi tetap belanja, jangan khawatir. Belanjanya tetap ada. Hobi belanja tetap ada. Cari yang diskon, tapi bukan diskon. Tapi instrumennya beda. Jadi kita tetap di otak kita bilang belanja, tapi beda yang dibelanjakan. Bukan sisi kiri, tapi sisi kanan. Ya, setuju sekali. Ya, demikian kita tutup, dan memang rasanya aku sama Frankie lama banget, biasa tiap hari update market, tiap pagi jam 7 kita udah update market. Wow, sebelum ke customer, jadi artinya bukan kita sok tahu, tetapi pengetahuan itu terus diasah supaya kita mampu mengurangi resiko-resiko keuangan yang kita harapkan ya. Demikian juga kepada klien atau customer kita. Terima kasih Sis and Bro, sampai bertemu di sesi kedua 2 minggu lagi. Bagaimana pilihan-pilihan investasi yang baik untuk kita, mulai dari para pemilik uang baru di mana mereka adalah karyawan-karyawan baru atau mereka para pengusaha-pengusaha baru yang memiliki saldo sendiri ya. Salam.